Baik, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, kita bertemu lagi dalam kegiatan fasilitasi kurikulum program Satuan Pendidikan dalam hal ini SMK Pusat Keunggulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca suratul Fatihah. Bismillah. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kegiatan atau materi berikutnya kita lanjutkan, tentunya kita sudah beberapa hari melakukan kegiatan pelatihan ini, maka mari kita sejenak kita lakukan ice breaking. Nah, nanti ikuti ucapan saya. Kalau nanti saya bilang tepuk 1, prok 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 prok, gitu kan? Nah, kalau saya bilang tepuk 2, prok 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 prok, yes, gitu. Kalau saya tepuk 3, prok 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 prok, hah, gitu kan? Nah, jadi kalau tepuk 1, prok 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 prok, gitu aja. Kalau tepuk 2, prok 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 prok, yes. Kalau tepuk 3, prok 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 prok, hah. Kira-kira begitu. Oke, kita coba tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Nah, tepuk 3. Oke, kita coba. Tepuk 2, 3. Prok prok prok. Prok 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 Yes. prok. Prok prok Yes. prok prok prok. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Bapak sekalian, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang materi kebijakan kurikulum sekolah penggerak ataupun kemudian kalau di SMK program SMK Pusat Keunggulan. Nah, kira-kira masih ingat Bapak Ibu salah satu prinsip kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan itu adalah adanya kewenangan antara pemerintah pusat dan kewenangan di satuan pendidikan daerah. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira kewenangan di pemerintah pusat itu apa saja? Lupa. Yeah. Pak Abbas masih ingat Pak Abbas? Kewenangan di pemerintah pusat itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Di satuan pendidikan adalah untuk keleluasaan merancang kurikulum operasional satuan pendidikan yang hari ini akan kita bahas. Baik Bapak Ibu, kemarin di asinkronus ada breakout yang kemudian Bapak Ibu sudah melakukan diskusi menurut kelompoknya masing-masing terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Namun sebelum kita bahas secara bersama-sama, mari kita dengarkan presentasi masing-masing kelompok terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita awali dari kelompok terkait dengan definisi dan prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Monggo dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Bisa share screen? Terima kasih Pak Khairul Anam. Saya ini yang mewakili kelompok 1. Saya akan menyampaikan tentang definisi prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini saya share screen dulu materinya. Iya, dipersilakan. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Sudah Pak. Definisi dan prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama definisi. Definisi tentang kurikulum operasional pendidikan, bahwa kurikulum yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran.
Kemudian yang kedua, supaya KSOP-nya bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip berpusat pada peserta didik, bahwa seluruh kegiatan yang ada di sekolah nantinya itu direncanakan itu akan mengarah kepada peserta didik. Yang kedua harus kontekstual, artinya bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan itu sesuai dengan konteks kekinian, bahwa itu harus sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Kemudian berikutnya prinsipnya adalah prinsip esensial, artinya bahwa esensi atau keberadaan kurikulum itu adalah sesuai dengan apa yang ada di sekolah itu. Yang berikutnya adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari tingkat pusat, daerah, sampai kesatuan pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, kelompok lain ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar terkait dengan presentasi kelompok 1? Tampaknya kelompok 1 sudah baik, presentasinya sudah mencakup dari definisi, kemudian prinsip, dan juga pengembangan dari kurikulum itu. Saya kira sudah bagus ini dari kelompok 1. Kita kasih ya plus untuk kelompok 1. Ya, baik. Berikutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan Pak Abbas untuk oke. Baik, silakan. Kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Monggo, silakan. Oke, bisa di share screen. Bapak apa sudah tampak ini? Belum Slide-nya sudah tampak atau belum? Belum. Iya. Nah, inilah suka dukanya daring. Belum ya? Belum. Jadi seperti oke, ini proses. Bagaimana sudah? Sudah siap. Oke. Sudah tampak ya, Bapak-bapak sekalian? Baiklah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi Bapak-bapak sekalian, dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, tahapan yang pertama adalah di sini ada memahami tentang tujuan pendidikan nasional, kemudian merumuskan profil pelajar Pancasila, dan dilanjutkan dengan menyusun struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran, dan juga CP atau capaian pembelajaran. Adapun dalam KOSP ini atau kurikulum operasional satuan
pendidikan itu mempunyai sifat yang fleksibel dan dinamis. Maksudnya sifat fleksibel dan dinamis itu di mana satuan pendidikan itu dapat mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur dan kebutuhan satuan pendidikan, Bapak-Bapak. Jadi nanti karena kita ini tema besarnya adalah kurikulum merdeka, nah makanya di antara ciri khas kurikulum itu terdapat pada fleksibel dan dinamis. Nanti ditentukan oleh sekolah masing-masing. Yaitu digambarkan di sini terkait dengan kefleksibelan dan dinamis kurikulum itu yang pertama yaitu adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Ya, jadi masing-masing satuan pendidikan itu tentunya lebih tahu ya karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing. Kemudian merumuskan visi dan misi, dan juga beserta tujuan dari satuan pendidikan masing-masing. Ya sebenarnya kalau visi, misi, tujuan ini sudah umum ya dalam penyusunan kurikulum. Biasanya setiap satuan pendidikan itu sejauh ini dapat merumuskan visi, misi, dan tujuan masing-masing. Tapi di sini diposisikan menjadi nomor 2 karena tentunya di sini pengejawantahan dari karakteristik ya yang khusus, yang khas dari satuan pendidikan itu. Nah, nantinya makanya diturunkan dalam visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, setelah dapat menyusun visi, misi, dan tujuan, itu ada tahap menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, itu jadi tahapan berikutnya itu kita mengorganisasi pembelajaran yang dirancanakan. Setelah diorganisasikan, kemudian menyusun rencana pembelajaran. Jadi tahapan berikutnya itu menyusun rencana pembelajaran. Jadi pembelajaran yang sudah diorganisasi, ya sudah terstruktur, kemudian direncanakan implementasinya. Setelah diimplementasikan, merancang kegiatan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, di tahap kelima ini tampaknya fokusnya di evaluasi ya, atau dalam bahasa kurikulum merdeka ini disebut dengan assessment. Di mana evaluasi itu ada evaluasi jangka pendek yang dilakukan per semester atau tahunan, kemudian ada evaluasi jangka panjang yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 sampai dengan 5 tahun. Demikian presentasi dari kelompok 2 terkait dengan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Demikian Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya. Luar biasa presentasinya, hasil diskusinya kelompok juga luar biasa. Kemudian dituangkan dalam file presentasi yang juga luar biasa. Baik, silakan di finish share screen-nya.
Dari kelompok lain ada tanggapan, Pak Abbas? Ya, coba dari kelompok 1. Ketika kita menyusun visi, misi, dan tujuan, mungkin ada perbedaan persepsi. Seperti yang terjadi kemarin ketika ada visi misi yang dibatasi waktu, ada yang tidak dibatasi dengan waktu. Ketika terjadi seperti itu, apakah mungkin beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tentang pembuatan visi misi? Mengingat bahwa kurikulum ini itu adalah kurikulum merdeka, sehingga memungkinkan visi misi itu merdeka, apakah dibatasi waktu atau tidak. Misalnya jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun, gitu. Misalnya ini memungkinkan dan boleh apa tidak visi misi yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Baik, silakan kelompok 2 mungkin bisa dan bisa di tanggapan. Sejauh ini biasanya memang lembaga pendidikan itu dalam menyusun visi itu ada rentang waktu yang panjang ya, mungkin dalam jangka 10 tahun atau 20 tahun. Itu tentunya melihat karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Maksudnya di sini adalah mungkin ketersediaan SDM, ya, ketersediaan fasilitas pendidikan, ya, atau kemampuan mengorganisasi satuan pendidikan, itu tentunya satuan pendidikan itu bisa melihat kira-kira dalam jangka 5 tahun kita bisa apa, 10 tahun bisa apa, 15 tahun bisa apa. Dan tentunya kalau misalnya sebuah satuan pendidikan itu punya mimpi yang besar, misalnya dalam tingkat nasional atau internasional, tentu visi itu akan berbeda. Mungkin sebuah satuan pendidikan itu dia hanya merasa bahwa mungkin kita bisa berprestasi hanya pada tingkat nasional misalnya. Nah, mungkin jangka waktu itu tidak perlu panjang dalam membuat visi. Tapi bagi sebuah satuan pendidikan yang punya mimpi prestasinya internasional, ya, menjadi sekolah yang levelnya internasional, mungkin mereka sudah punya hitung-hitungan, artinya dalam 15 tahun kita sudah bisa itu menjadi sebuah sekolah yang punya prestasi, di mana prestasinya itu dapat diakui dalam tingkat internasional. Oleh karenanya, kalau menurut saya ya tentu saja mimpi-mimpi dari satuan pendidikan itu akan menjadi berbeda dengan latar belakang karakteristik pendidikan yang berbeda. Kira-kira begitu Pak Abbas. Baik, betul. Saya kira begitu. Karena yang seragam itu adalah di tingkat yang menjadi kewenangan pemerintah. Jadi menjadi kewenangan pemerintah itu harus seragam, dalam hal ini adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita coba lihat di slide-nya kelompok 2 ini adalah ada di sini yang tidak boleh berbeda, karena ini merupakan kewenangan dari kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, kewenangan dari pemerintah satuan pendidikan ada di sini, sehingga proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan itu ada di yang diputus-putus ini, di mana dimulai dari menganalisis konteks, karakteristik dalam hal ini, kemudian merumuskan visi misi. Tentu visi misi bisa berbeda karena kalau sekolahnya ada di daerah yang sifat misalkan pesisir, tentu visi misi mesti mengarah kepada sumber daya alam yang ada di daerah sumber daya alam, termasuk kemudian SDM yang ada di situ yang mendukung pemanfaatan sumber daya yang ada di sana. Karena ada prinsipnya bagaimana kemudian semuanya mempunyai kekhasan-kekhasan yang itu bisa menunjukkan keunggulan dari sebuah institusi pendidikan itu. Saya pikir itu. Baik, Bapak Ibu, saya kira luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Tentu dari sini saya
memberikan, paling tidak kemudian kita bisa memahami bahwa pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan itu tentu tidak dilepaskan dari berbagai prinsip yang ada. Tadi dikatakan prinsipnya ada tadi berpusat pada peserta didik, kemudian harus kontekstual, harus ada esensi di dalamnya, harus akuntabel, dan melibatkan berbagai pengampu kepentingan. Itu memang betul. Karena apa? Karena kalau tidak, maka kemudian yang terjadi adalah bisa jadi kurikulum itu tidak relevan dengan kebutuhan, apalagi di SMK Pusat Keunggulan kan kemudian berbasis proyek itu kemudian di dalamnya harus berdasarkan permintaan dari user itulah diterjemahkan dari kurikulum, sehingga harapannya nanti lulusan itu kemudian bisa ditampung oleh Dudika secara baik, begitu kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi kita untuk materi kurikulum operasional satuan pendidikan ini saya pikir cukup luar biasa, tanggapan dari kelompoknya juga luar biasa. Saya kira kita sudah memahami semuanya bahwa hal-hal yang terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan itu perlu dipahami. Ada kewenangan di tingkat pusat, ada kewenangan di tingkat satuan pendidikan. Nah, di kewenangan di tingkat satuan pendidikan, nah ini yang kemudian menjadi medan, menjadi panggung bagi sekolah-sekolah untuk kemudian melakukan kreasi yang dalam rangka meningkatkan keunggulan di masing-masing itu, tetapi dalam tanda kutip tetap dengan kerangka yang kemudian tidak melupakan program penguatan profil belajar Pancasilanya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira saya cukup dari Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.